Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat nilai tugas kuis Google Form kita otomatis masuk ke Google Classroom untuk akun G Suite for Education. Sekali lagi untuk Google Classroom G Suite for Education, karena untuk Google biasa itu sejauh yang saya ketahui belum bisa. Oke, untuk di sini peran sebagai gurunya nanti adalah admin Manda. Akunnya adalah admin @man2dokumen.sjh.id. Oke, admin2dokumen.sjh.id ini sebagai guru. Kemudian sebagai siswa adalah Ahmad Fathah dengan akun Ahmad Fathah @man2dokumen.sjh.id. Dua pengguna ini sama-sama berada di domain man2dokumen.sjh.id, G Suite for Education, man2dokumen.sjh.id. Langsung kita menuju ke tutorial. Di sini saya sudah login dan sudah masuk di sebuah kelas Google Classroom. Nama kelasnya adalah kelas A. Kemudian di sini saya juga sudah mengaktifkan, sudah membuat statusnya menjadi login untuk dua akun, yaitu untuk admin Manda yang tadi saya sampaikan perannya sebagai guru. Kemudian juga ada Ahmad Fathah yang tadi saya sampaikan perannya adalah sebagai siswa. Nah, ini kelas A. Oke, saya close lebih dahulu untuk siswanya. Sekarang saya mulai dari pembuatan kuis oleh guru. Seperti biasa, untuk membuat tugas masuk ke menu tugas kelas atau classwork. Oke, kemudian buat tugas kuis. Nama kuisnya misalkan adalah judul kuisnya adalah kuis berapa ya? Kuis ada berapa kuis? Saya close dulu, tidak ada berapa kuis. Atau saya lihat dulu di folder trade class agar penamaannya lebih ini. Oh, belum ada ya? Oke, belum ada. Saya close. Klik tugas kuis. Nama kuisnya adalah kuis kuis 1. Petunjuknya kerjakan dengan sungguh misal. Kemudian ini adalah untuk kelas A semua, poinnya adalah 100, batas waktu tidak saya atur. Kemudian ini topiknya saya masukkan ke topik Google Classroom. Nah, perhatikan pada pojok bawah ini, di sini ada menu pengimporan nilai, dan yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini ada keterangan kelas dapat mengimpor nilai tugas. Pengimporan nilai secara otomatis membatasi setiap formulir ke satu respon per pengguna, mengumpulkan alamat email, dan membatasi respon ke pengguna di domain Anda. Artinya, pengguna di luar domain man2dokumen.sjh.id itu tidak dapat memberikan responnya melalui kuis yang akan saya buat. Ya, itu perlu menjadi perhatian. Hanya khusus pengguna man2dokumen.sjh.id, hanya khusus pengguna domain. Orang di luar domain tidak dapat mengerjakan kuis ini ketika pengimporan nilai diaktifkan. Saya aktifkan pengimporan nilainya, kemudian saya klik formulirnya untuk membuat kuis. Nama kuisnya tadi adalah kuis 1. Saya beri nama kuis 1. Saya copy aja biar agak cepat. Saya paste kuis 1. Nah, pertanyaan pertama misalkan arti kata one adalah, nah itu adalah ini ya, pilihan ganda, menggunakan model pertanyaan pilihan ganda. Satu misal jawaban A, kemudian jawaban B adalah 2, jawaban C adalah 3, kemudian jawaban D adalah 4. Oke. Seperti yang tadi kita baca bersama, bahwa ketika pengimporan nilai diaktifkan, maka
secara otomatis membatasi formulir ke satu respon pengguna dan seterusnya. Oke. Nah, ketika tadi kita di awal memberikan penugasan tugas kuis, maka pada pensettingan di sini ya, pada pensettingan ini opsi jadikan ini sebagai kuis otomatis aktif ya, otomatis aktif. Tinggal kita menyeting settingan lainnya. Misalkan untuk nilai akan saya rilis nanti setelah peninjauan manual. Kemudian penjawab atau responden itu dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar serta nilai poin. Kemudian presentasi tampilan status progress tidak saya aktifkan karena saya hanya akan membuat satu section saja. Kemudian tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain saya aktifkan, walaupun sudah nggak berfungsi juga karena hanya satu respon diizinkan ya. Kemudian misal pesan konfirmasi, semangat misal seperti itu. Kemudian untuk umum, kumpulkan alamat email ini aktif. Kemudian batasi untuk pengguna cuma 2 dokumen, tentu iya karena ini kita menggunakan pengimpuran nilai. Batasi 1 tanggapan, oke, batasi 1 tanggapan, simpan. Oke, sekarang kita berikan kuncinya. Jangan lupa ketika kita men-setting sebuah formulir sebagai kuis, maka kita jika pilihan ganda, maka sebaiknya kita sekaligus menentukan poinnya. Poin misal saya atur 10, kemudian jawabannya adalah 1, misalkan selesai. Oke, satu soal sudah selesai. Sekarang saya tambahkan soal berikutnya. Karena soalnya saya buat sama, maka saya cukup menduplikat saja. Sekarang ini misalkan arti kata ku adalah, tentu kita atur jawabannya, poinnya juga sama 10, tentu jawabannya adalah 2, selesai. Kemudian saya duplikat arti kata tree adalah T-nya kecil, adalah poinnya 10, jawabannya adalah 3, selesai. Dan yang terakhir, misal saya hanya membuat 4 pertanyaan saja, arti kata for adalah kunci jawaban, poinnya 10, jawabannya adalah D, selesai. Oke, kemudian jangan sampai lupa untuk membuat respon jawaban ini sudah terhubung ke file spreadsheet. Ketika sebuah formulir itu belum terhubung ke sebuah spreadsheet untuk menampung respon, maka untuk menu ini fitur fatalkan tautan formulir masih abu-abu, dan ini akan aktif ketika formulir ini telah kita hubungkan, kita tautkan pada sebuah file spreadsheet. Oke, kita akan membuat file spreadsheet yang menampung responnya, pilih tujuan tanggapan, kemudian saya akan membuat baru saja, baru. Oke, perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, saya katakan tadi, ketika kita sudah menghubungkan formulir ini dengan sebuah file spreadsheet, maka akan aktif menu batalkan tautan formulir. Saya rasa sudah siap, kuisnya sudah selesai. Sekarang kembali ke kelas. Sekarang tinggal kita merilis tugas ini ke forum kelas ya, tinggal kita tugaskan saja. Seandainya kita menghendaki untuk sementara kita jadwalkan dulu hingga siswa dapat mengerjakannya pada saat yang sudah ditentukan, maka yang harus kita pilih adalah ini, opsi jadwalkan. Sedangkan jika kita menghendaki untuk menyimpannya ini sebagai draft, artinya belum terpublikasi atau terilis di forum kelas, maka kita harus menyimpannya sebagai draft terlebih dahulu. Saya ingin langsung menugaskannya, saya klik tugas. Oke, sekarang bisa dilihat pada topik Google Classroom sudah ada kuis 1, dan ketika kita lihat di forum kelas, di sini ada postingan jika Pak Guru admin Manda telah memposting tugas baru yang bernama kuis 1. Oke, sekarang saya akan berpindah peran sebagai siswa.
seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai siswanya nanti adalah Ahmad Fatah, menggunakan akun Ahmad Fatah @man2.sjhid. Ke siswa Ahmad Fatah saya aktifkan. Ahmad Fatah ini untuk yang guru saya close ya. Kelas A ini statusnya adalah Ahmad Fatah sebagai siswa. Di forum kelas ini masih menggunakan bahasa Inggris ya, di forum kelas atau stream. Di sini ada postingan baru jika Pak Guru Admin Manda telah memposting sebuah tugas, namanya adalah Q1. Oke, berarti saya sebagai siswa harus mengerjakannya. Oke, jika ingin menambahkan komentar yang seluruh anggota kelas dapat tahu komentar kita, maka kita ketikkan di sini ya. Ini komentar jika yang teman sekelas akan bisa tahu. Sedangkan untuk private comment ya, ini adalah komentar secara pribadi kita ke guru, ini adalah komentar pribadi. Oke, saya akan mengerjakannya. Klik. Oke, one adalah 1. Misalkan untuk pertanyaan kedua ini saya buat salah, misalkan 2 ya. Kemudian 3 misal 3, 4 adalah 4. Kemudian saya ingin mengirim jawaban ini, submit. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas berbentuk Google Form untuk selalu mengeklik buka tugas atau open assignment. Maka kita akan diarahkan kembali ke classroom kita, open assignment kelas A. Ini statusnya di sini adalah sebagai ini ya, sebagai sebagai guru. Saya belum ke sana. Sudah diklik open assignment, sekarang ini saya kembali ke kelas. Ini masih saya Ahmad Fatah sebagai murid. Perhatikan statusnya, yang tadi statusnya adalah assign it atau ditugaskan, saat ini sudah berubah menjadi turn in atau diserahkan ketika saya sudah mengklik buka tugas. Jadi ketika tugasnya berbentuk Google Form, kemudian kita sudah mengklik buka tugas atau open assignment, maka kalau tidak salah biasanya untuk status tugas itu sudah langsung akan berubah menjadi turn in ya, langsung akan berubah menjadi turn in. Tugas kelas, kemudian ini belum saya posting ya komentarnya, saya posting dulu komentarnya saya posting dulu. Oke. Kemudian kembali ke kelas, classwork. Oke. Sementara untuk peran sebagai siswa cukup, sekarang kita akan lihat seperti apa tampilan untuk gurunya. Saya akan berpindah peran menjadi gurunya, itu Admin Manda. Saya close untuk tab siswanya. Perhatikan sekarang yang aktif adalah Admin Manda, dan Admin Manda seperti yang saya sampaikan di awal itu perannya adalah sebagai guru. Admin Manda. Oke, kemudian kelas A, saya cari kelas A atau kita kelas A. Nah, ini kelas A. Oke, kelas A. Masuk ke tugas kelas. Sekarang kita lihat untuk Q1 diserahkan 1 ya. Statusnya yang masih ditugaskan, belum mengerjakan tugas ada 13, kemudian yang sudah mengumpulkan tugas ada 1. Siapa? Ya tentu tadi ya, Ahmad Fatah @man2.sjhid. Klik. Oke. Kemudian agar nilainya itu langsung masuk ke sini, maka kita klik impor nilai. Perhatikan, yakin ingin mengimpor nilai dari Q1, mengimpor nilai akan menyimpan nilai yang saat ini ada di kelas. Maksudnya adalah seandainya kita sudah menginputkan secara manual nilai yang berbeda dengan nilai hasil kuis Google Form, maka nanti ketika kita klik ini, kita klik impor nilai tersebut akan hilang, akan tertimpa dengan nilai hasil pengimporan dari Google Form. Ini harus menjadi perhatian khusus.
ya. Jangan sampai kita sudah lelah, sudah capek-capek menginputkan nilai-nilai secara manual ke siswa-siswa kita. Ketika kita mengklik info nilai-nilai yang kita inputkan tadi menjadi hilang. Oke, saya akan mengimpor saja, akan menimpa nilai saat ini di kelas. Oke, tidak masalah, impor nilai. Oke, nah ini perhatikan ya, nilai dari formulir tadi otomatis masuk ke ini. Nilainya adalah 30/40 karena hanya 4 soal, dan untuk setiap soalnya tadi saya setting poinnya adalah 10, salah satu betul juga. Oke. Dan tambahan, jika kita ingin mengembalikan nilai ini ke anak agar anak bisa tahu berapa nilai yang diberikan oleh gurunya, maka kita seleksi saja, kita pilih saja siswa-siswanya, kemudian kita klik kembalikan ya, kita klik kembalikan. Misal saya tambahi kerja yang bagus, kerja hebat, misal untuk memberikan semangat, kemudian saya klik kembalikan. Oke, ya demikianlah kira-kira bagaimana cara membuat nilai tugas kuis Google Form otomatis masuk ke Google Classroom pada akun Google Classroom G Suite for Education atau akun G Suite. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.